oleh pernyataan-pernyataan para sufi yang disebut dengan syatahat atau celoteh-celoteh para sufi. Nah, orang-orang yang tekstual itu langsung menjudge orang-orang ini syirik, orang-orang ini sok bertuhan, sok ini, dan sebagian mereka dibunuh, diburu, dipenjara dan menjadi korban, ya. Tapi di satu sisi orang-orang sufi ini dia berusaha untuk menggambarkan pengalaman mistik spiritualnya yang beyond kata, yang sebetulnya tidak terikat oleh terma, karena memang tidak ada bahasa di situ. Ketika dia berusaha untuk menjelaskannya dengan bahasa, itulah terjadi reduksi. Mengapa? Karena bahasa-bahasa kata yang digunakannya adalah kata yang tunduk pada kaidah-kaidah penalaran. Disitulah terjadi kesalahpahaman. Maka itu ketika subhani ma'adha masyani, ya orang akan memahami bahwa itu adalah klaim ketuhanan. Boleh jadi maksudnya bukan itu, tapi kan terlalu rumit untuk dijelaskan. Nah, tidak semestinya umat disibukkan, dibingungkan oleh celoteh-celoteh. Kenapa? Al-Quran itu begitu jelas. Mengapa harus sibuk dengan celoteh para sufi, sementara ayat-ayat suci Al-Quran semuanya jelas, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, begitu nyata, begitu benderang, dan banyak ayat-ayat suci. Nah, ini lupa dengan ayat suci, sibuk dengan quote para sufi yang belum tentu dia pahami. Para sufi bicara tentang arak, bicara tentang bartender, bicara tentang wanita, bicara tentang hal-hal yang sebetulnya itu adalah pengalaman pribadi seorang sufi yang tidak bisa digeneralisir, kemudian orang-orang ikut merasakan pengalaman yang sama. Pengalaman tidak akan pernah bisa dipindahkan. Yang bisa ditransformasikan, dipindahkan itu adalah konsepsi. Nah, selanjutnya pengalaman harus dialami oleh setiap orang. Nah, Nabi Muhammad SAW bukan tokoh sufi, kalau artinya sufi itu sebuah pengalaman yang tidak bisa dianut oleh setiap orang. Imam Ali adalah contoh dan dia adalah pemuncak dari semua tarikat sufi. Nah, apa yang dikatakan Imam Ali? Itulah yang mestinya diikuti. Jadi daripada kita sibuk mengutip puisi-puisi yang mungkin itu merupakan pengalaman seseorang, kita tidak menilai bahwa itu buruk, bahwa itu negatif. Itu harus diapresiasi sebagai sebuah pengalaman orang yang mistik. Tapi bahwa itu digeneralisir menjadi menu bersama, hanya karena kita tidak mau menggunakan rasio dalam mengenali Tuhan, maka yang terjadi adalah kesalahpahaman. Bukannya orang menjadi mistik, menjadi spiritual, menjadi spiritual. Spiritual. Baik. Sholat dia tidak sholat, tidak puasa, kan spiritual nanti, bukan spiritual. Spiritual. Gitu. Baik Ustadz. Kemudian Ustadz, teman-teman sekalian sudah kita dengarkan bagaimana penjelasan Ustadz tadi ya. Tapi kemudian kita tanyakan kembali kepada Ustadz, bagaimana mengenai fenomena deisme, orang-orang yang kemudian tidak percaya kepada agama. Di sini apakah agama mengalami keterkikisan nilai spiritual sehingga manusia mencari cara lain untuk memenuhi hasrat spiritualnya, begitu Ustadz? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang relevan sekali. Kalau kita bicara agama itu hanya ritual-ritual, upacara-upacara simbolik dalam bentuk majelis taklim, zikir, ceramah, perintah, larangan, anjuran, ya orang akhirnya, ya ini ceramahnya makin banyak, majelis taklimnya makin semarak, tapi kok intoleransi, persekusi, diskriminasi, korupsi, kriminalitas kok makin meningkat. Berarti agama ini yang ada secara fenomenologis ini itu tidak membuat orang-orang menjadi ritualis, ya, tapi tidak otomatis menjadi orang-orang yang berjiwa spiritual. Orang-orang yang sangat rajin dalam ritual, dalam zikir, dalam ini, sampai zikirnya, sholatnya itu begitu banyaknya, sampai tidak peduli terhadap membuat majelis taklim menutupi jalan umum, area publik. Di situ ada orang mau melahirkan, terhalang. Di situ ada orang keperluan untuk mencari nafkah, terhalang. Akhirnya justru ritual mengalahkan tujuannya. Bayangkan orang mau zikir di satu tempat yang luas. Anda ingin zikir, Anda ingin menyebut Allah. Allah menyuruh kalau Anda ingin berzikir, diam pelan-pelan. Bukan malah membuat rame-rame sampai orang terancam. Orang merasa tidak aman. Ini kan menunjukkan akhirnya orang, tujuan agama itu kan mencapai spiritualitas. Kalau ternyata dengan agama kita makin tidak peduli terhadap sesama, makin jauh dari Allah, maka berarti dia perlu meninggalkan agama itu.
Dan tidak sedikit orang yang jenuh dengan persoalan polemik-polemik mazhab, ini, itu. Mereka langsung ke perennial. Mereka menyebutnya filsafat perennial atau ke spiritualitas atau pengalaman mistik yang dengan itu mereka merasakan kedamaian, mereka merasakan ketenangan. Terlepas apakah rasa ketenangan itu halusinasi, delusi, atau memang pengalaman spiritual yang sebenarnya, tapi yang jelas mereka tiba-tiba inklusif, menyatu dengan alam, peduli terhadap sesama, toleran, ramah, dan tidak mengklaim dirinya suci. Ini yang terjadi sekarang. Nah, persoalannya apakah memang agama itu hanya mengajari praktek-praktek ritual yang berhubungan dengan Tuhan, ataukah sebetulnya tujuan agama adalah membentuk spiritualitas? Dan apakah mereka yang sudah memasuki pengalaman yang merasa sudah memasuki pengalaman ritual atau bergabung dengan kelompok-kelompok mistik, itu apakah mereka benar-benar mengalami spiritualitas? Mengalami situasi ketuhanan? Ataukah jangan-jangan mereka itu sebetulnya berhalusinasi? Sebab kalau tidak ada parameternya, bagaimana kita bisa mengklaim bahwa dia adalah wali? Ini sebutan wali juga banyak itu. Yang nyebut wali justru yang nggak wali. Dan itu yang membuat kita kebingungan. Mana yang wali asli, mana yang tidak. Mana orang yang benar-benar sufi, mana yang dukun palsu. Ini yang membuat kita bingung melihat keadaan di sini. Dan saya tidak bisa menyalahkan orang yang kemudian jenuh dengan agama, dengan konflik-konflik, dengan mazhab, dengan teror, dengan ini. Akhirnya mereka melepaskan diri dengan tujuan masuk ke thariqah atau hakikah, meninggalkan syariat. Karena tidak ada bukti nyata bahwa syariat itu secara aktual mampu membentuk perilaku yang baik. Coba lihat, kalau Anda bertemu dengan sekelompok orang yang sangat religius, peduli terhadap sholat, peduli terhadap hal-hal ibadah, apakah mereka orang yang santun? Apakah mereka orang yang toleran? Apakah mereka orang yang rendah hati? Atau justru sebaliknya mereka orang yang merasa sudah suci? Sehingga kalau ada orang sholat yang sebelumnya tidak pernah sholat, tumben kamu sholat, kesannya seperti tidak boleh orang sholat. Atau menjudge orang yang tidak berjilbab karena dianggap dia sudah menjadi pelacur. Ada ungkapan-ungkapan yang sangat jahat dari situ. Nah, lama-kelamaan akhirnya orang takut melihat agama ini. Kok identik dengan kekerasan, identik dengan intoleransi. Sementara ketika mereka bergabung dengan kelompok-kelompok mistik, kelompok-kelompok spiritual, mereka tidak merasakan adanya konflik-konflik itu. Makanya cukup mempesona, terutama kalangan modern, kalangan menengah, yang sudah jenuh melihat kekacauan-kekacauan. Mereka mencari ketenangan. Boleh jadi itu bagian dari self-healing. Boleh jadi itu sebetulnya bagian dari mencari ketenangan. Belum tentu sesuatu yang bersifat spiritual. Mungkin neurologis dan psikologis ketimbang spiritual dan mistik. Nah, itulah alasan mengapa orang tidak mesti deis. Kalau deis itu anti agama. Kalau ini tidak, menganggap bahwa agama itu belum bisa hadir. Persoalannya mengapa? Nah, itu yang perlu kita tanya. Mengapa agama justru muncul dalam bentuk perilaku masyarakat yang tidak mencerminkan tujuan agama untuk membuat orang menjadi sangat ramah, spiritual, rendah hati. Kerendahan hati itu kan spiritualitas. Emangnya bagaimana orang disebut spiritual? Kalau dia rendah hati, dia tidak sombong, dia tidak sok suci, dia berusaha mengakui dirinya kotor. Makin orang mengaku dirinya sombong, itu tidak sombong. Saya ini sombong sekali. Itu justru dia tidak sombong. Tapi saya ini sudah rendah hati loh, dia sombong justru kebalikannya. Ya. Jadi kita fala tuzakku anfusakum. Al-Quran bilang, jangan sok suci. Jangan kau menganggap dirimu punya pengalaman spiritual yang sama dengan Nabi dan orang-orang suci. Karena kamu tidak akan bisa berhubungan dengan spirit. Maha spirit kan Allah. Spirit agung adalah Allah. Nah, bagaimana dia mencapai spirit agung kalau dia tidak melalui saluran, melalui jalur yang dimana Tuhan sudah menghadirkan manifestasinya melalui Nabi dan orang-orang suci. Tiba-tiba dia mengklaim punya pengalaman spiritual. Siapa kamu? Apa yang sudah kamu lakukan? Sudah tahu rambu-rambunya mencapai kesucian? Sudah tahu rambu-rambu bagaimana mencapai kehidupan spiritual yang baik? Kok perilaku kamu tidak jauh dengan saya? Kamu hanya menebak-nebak. Kalau di rumah kamu ada kelapa, pohon kelapa. Iya, ada pohon kelapa. Wah, orang sudah karena ketebak itu, kadang-kadang hanya karena peristiwa kebetulan, dia tiba-tiba menyerahkan hidupnya, keluarganya, semua urusan diserahkan kepada orang itu, tak kenapa.
Tidak jelas. Hanya karena dia katanya pernah ngomong begini, tiba-tiba sedunia gegap gempita menganggap dia adalah wali, orang suci. Kita tidak persoalkan dia suci atau tidak. Tapi yang rasio dijadikan dasar dong, akal sehat. Jangan semuanya dilanggar hanya karena tiba-tiba orang bertingkah yang tidak normal dianggap wali. Loh, orang yang paling wali itu Nabi. Innama walikumullah wa rasuluh walladzina amanu. Dan orang-orang yang beriman tingkat maksimal itu wali. Nah, kalau orang-orang biasa disebut wali, mungkin orang soleh. Tapi wali ini bintang Mahaputra, tidak sembarang orang diberi predikat wali. Nah, tapi sekarang justru jumlah wali lebih banyak. Ya. Kisah-kisah keramat lebih banyak dari mujizat Nabi. Kan heran ya. Sementara kerusakan sosial merajalela. Setiap hari kita disuguhi berita-berita kriminal. Nah, di mana peran para sufi? Kalau aura spiritualnya tidak mampu mengayomi dan mengendalikan orang-orang sekitar. Justru orang-orang yang ingin pesugihan, ingin naik pangkat, yang mendatangi orang-orang yang disebut wali itu. Menggandakan uang lah, ini, itu. Sebagian juga jadi dukun cabul.